ketemu lagi sama Kavia di ibadah sekolah minggu GKI Geraha Raya. Kali ini kita pengen memulai ibadah kita pada hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita menyanyikan lagu Adalah Sukacita. Mari kita mengawali ibadah kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Tutup matanya, lipat tangan. Ya Tuhan, hari ini kami ingin memulai beribadah. Berkatilah adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan dan yang sedang beribadah. Dan berkati juga kakak guru sekolah minggu yang memberitakan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik masih bersemangat kan? Mari kita lebih bersemangat lagi dengan menyanyikan lagu Yesus Penolongku Satu-Satunya. Nah adik-adik, sekarang kita pengen memulai firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat pujian firman Tuhan, ku dengar. Ku ingin
Halo, selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar di rumah semuanya? Apakah sehat? Baik? Harapan Kare, kita semua dalam keadaan sehat. Siapa yang senang pagi ini kita mau mendengarkan firman Tuhan? Bisa angkat tangan? Oh iya, sudah pada angkat tangan ya. Siap ya kita mendengar firman Tuhan? Sebelumnya kita berdoa. Ikut Kare berdoa ya. Puji syukur kami persembahkan kepadamu ya Tuhan, buat pagi yang indah di hari Minggu ini. Terima kasih buat waktu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, pagi ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Mampukan kami untuk mengerti dan memahami apa yang kami dengar hari ini, dan mampukan kami untuk kami melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Oleh karena itu kami bersyukur dan bersukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik. Nah, Kare mau bertanya kepada adik-adik di rumah pagi hari ini. Nah, hari ini ya, Kare akan bertanya tentang lingkungan rumah. Siapa di rumah yang punya kakak? Bisa angkat tangan? Oh iya, ada yang angkat tangan. Yang punya adik? Wah, banyak juga. Kalau begitu, yang punya mbak di rumah, yang bantu-bantu di rumah, ada? Oh, ada juga. Oke. Nah, adik-adik, bagaimana perasaan kita? Ya, kalau kita minta tolong kepada mereka, lalu mereka melakukan yang terbaik bagi kehidupan kita, pasti kita akan mengucapkan apa? Terima kasih. Betul adik-adik. Nah, di antara kehidupan kita pagi hari ini, Kak mau ngajarin kita tentang bagaimana sih melayani dengan sukacita. Sukacita itu artinya bergembira, senang. Seperti tadi kakak katakan, ada mbak di rumah yang bisa melakukan yang terbaik bagi kehidupan kita. Begitu juga kita punya kakak di rumah yang melakukan yang terbaik bagi kehidupan kita ketika kita minta tolong, maupun adik yang diminta tolong kepada kita dan kita lakukan yang terbaik. Tentunya kita akan bersukacita. Pagi hari ini Kak mau cerita dari Alkitab yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 1 sampai ayat 48. Nah, Kak akan baca satu ayat aja, ayat yang ke-34. Demikian firman Tuhan. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang merenungkan, memelihara dalam kehidupan kita sehari-hari. Adik-adik, begini ceritanya. Beberapa waktu yang lampau, ketika Cornelius, seorang perwira Roma, sedang berdoa kepada Tuhan, Tuhan menjawab dia bahwa, hai Cornelius, doamu berkenan dijawab oleh Tuhan. Dan selanjutnya kamu harus menjumpai namanya Simon Petrus. Ada hal yang akan dikatakan kepadamu. Wah, adik-adik, perwira ini, walaupun dia perwira Roma, tetapi Bapak Cornelius ini, dia adalah bapak yang taat kepada Tuhan, dia dan keluarganya. Dia mau mendengarkan firman Tuhan. Dia rindu mengerti apa maksud Tuhan dalam kehidupannya. Nah, Tuhan berkata kepadanya, kamu harus bertemu dengan Simon Petrus. Siapa adik-adik? Iya, betul. Simon Petrus itu murid Yesus ya. Yesus akan menjelaskan melalui Simon Petrus kepada Cornelius apa yang harus dilakukan. Ceritanya begini. Cornelius ada di Kaisarea. Wah, negerinya jauh. Ketika dia mendapat penglihatan dari Tuhan, ketika doanya dijawab oleh Tuhan, Tuhan menyuruh Bapak Cornelius itu supaya menjemput Petrus yang ada di Yope. Nah, apa yang terjadi adik-adik? Ketika di Yope, ternyata Simon Petrus juga lagi berdoa kepada Tuhan. Ketika Simon lagi berdoa kepada Tuhan, tiba-tiba Tuhan memperlihatkan satu penglihatan kepada Simon Petrus, yaitu suatu kain lebar 4 persegi, ujung-ujungnya diikat, di atasnya itu banyak binatang-binatang adik-adik. Nah, Petrus
Waktu melihat hal itu kaget. Lalu ada suara Tuhan, "Hai Petrus, sembelilah dan makanlah makanan-makanan ini, bintang-bintang ini." Petrus nggak mau. Sampai 3 kali perkataan Tuhan kepadanya, dia nggak mau. Karena itu binatang-binatang yang haram dalam perjanjian lama. Dia belum mengerti apa sih maksud dari Tuhan memperlihatkan sesuatu kepada Petrus. Akhirnya ketika 3 kali Tuhan berbicara kepada Petrus, Petrus baru mengerti. Oh, ternyata pada ayat yang ke-34 yang kita sudah baca tadi, ini tujuannya, yaitu supaya Petrus bisa melayani orang-orang, bukan hanya orang-orang Yahudi saja, melainkan orang-orang lain di luar sukunya. Nah, sesuai tema kita hari ini adik-adik, melayani dengan sukacita, kita akan belajar ternyata seperti Simon Petrus yang gak hanya melayani kaumnya saja, orang-orang Farisi saja, atau orang-orang Israel saja, enggak. Tetapi Tuhan mengajarkan dia melalui penglihatan itu supaya dia juga bisa melayani orang-orang lain di lingkungannya. Adik-adik, Karen mau tanya, siapa di sini yang mau melayani Tuhan? Nah, melayani Tuhan artinya berbuat sesuatu yang terbaik untuk Tuhan. Bukan hanya di gereja, di rumah juga bisa. Seperti tadi di awal Karen katakan, Mbak yang bisa menolong kita, kakak bisa menolong kita. Nah, melayani Tuhan dengan penuh sukacita itu artinya memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Seperti Simon Petrus yang taat kepada Tuhan melayani Cornelius, di mana Cornelius diajarkan tentang firman Tuhan. Petrus yang awalnya dia agak terbatas melayani orang di luar sukunya, di luar keluarganya, di luar lingkungannya, tetapi ketika penglihatan yang Tuhan berikan, Petrus diajar Tuhan untuk bisa menerima orang lain, walaupun di luar sukunya, walaupun mungkin dulunya tidak pernah bersahabat dengannya. Hari ini kita belajar adik-adik, ternyata melayani Tuhan dengan sukacita seperti kalian katakan tadi, kita bisa mulai dari ke lingkungan rumah. Artinya apa? Memberikan yang terbaik buat keluarga kita. Siapa punya mama papa di rumah? Oke. Sudahkah kita mengucapkan terima kasih papa, terima kasih mama buat pertolongan mama papa, buat bantuan mama papa, mengawasi saya, menemani saya. Itu merupakan bagian dari apa? Melayani Tuhan juga dengan sukacita. Nah, bagi bapak ibu di rumah yang hari ini lagi mendampingi anak-anaknya juga punya berkat tugas. Bagi bapak ibu pengasuh, ingat, kita juga bisa melayani Tuhan dengan sukacita. Jadi hari ini Kak Ray juga akan membagikan firman kepada pendamping. Ingat bapak ibu, kakak-kakak, ada 4 hal bagaimana bisa melayani Tuhan dengan sukacita. Yang pertama itu mengenal pribadi Tuhan yang empunya pelayanan. Kita kenal siapa Tuhan kita. Bagi bapak ibu, yang kedua, melayani dengan sukacita artinya meyakini pribadi Tuhan yang sanggup memampukan kita dalam melayani. Tuhan yang beri kita kekuatan. Jadi gak ada alasan gak mau melayani lah bapak ibu ya. Yang ketiga buat bapak ibu ini, muliakan pribadi Tuhan melalui persembahan yang terbaik yang kita bisa berikan kepada Tuhan melalui pelayanan. Dan yang keempat, jangan lupa, melayani dengan sukacita artinya menikmati berkat Tuhan atau pemberian Tuhan dengan mengucap syukur. Itu 4 hal. Tapi bagi adik-adik yang Kak Ray mau tantang hari ini, ayo, siapa yang mau jadi seperti Simon Petrus, murid Yesus? Angkat tangan. 2 tangan. Oke. Ayo adik-adik, Kak Ray mengajak kita mulai berbuat sesuatu yang terbaik bagi Tuhan, melayani dengan sukacita. Artinya ketika saya berbuat sesuatu baik untuk mama papa, kakak adik, kepada mbak, kepada teman bermain di rumah, kita harus memberikan lewat pertama kata-kata yang terbaik. Tidak boleh maki, tetapi mengucapkan kata-kata yang baik, positif. Terima kasih papa, terima kasih mama, terima kasih mbak yang sudah membantu saya. Yang kedua,
Kita juga bisa melayani dengan sukacita di rumah. Contohnya apa ya adik-adik? Nah, kalau selesai bermain, permainannya itu dilempar saja, dibiarin saja, atau dirapikan. Ayo, nah betul. Jawabannya apa? Kita mau merapikan mainan itu kembali, disimpan ke lemari. Jangan dibiarkan seperti itu. Yang ketiga, adik-adik, melayani dengan sukacita itu bisa juga berarti apa? Kita menghargai berkat Tuhan. Contoh, mama papa memberikan kita minum susu pakai botol mama, atau ada kita diberikan makanan. Kita mau minum, mau makan, menghabiskan semuanya atau dibuang saja? Nggak mau. Yang benar yang gimana? Yang benar adalah minum susu sampai selesai, sampai habis. Makanan tidak dibuang tapi dimakan sampai habis. Itu merupakan tanda kita juga apa? Melayani dengan sukacita. Jadi hari ini biarlah firman Tuhan yang kita sudah dengar ya adik-adik, kita mau praktekkan. Nanti jangan lupa ada PR-nya kumpul ke kakak-kakak sekolah minggu ya. Nanti kakak-kakak akan kasih PR. Itu berkaitan dengan lingkungan rumah. Apa yang bisa kita lakukan sebagai tanda melayani Tuhan dengan sukacita? Ayo adik-adik yang mau melayani Tuhan dengan sukacita, ya kita semuanya berdiri. Kita mau berdoa. Semoga kita diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Kita berdoa ya. Ikut kalian berdoa ya. Yuk lipat tangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah mendengar firman-Mu. Ajar kami untuk kami bisa melayani dengan sukacita. Mulai dari lingkungan rumah kami, di tengah-tengah keluarga kami, kepada papa, kepada mama, kepada oma, kepada opa, kepada kakak, ataupun kepada adik kami. Biarlah kami melakukan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini, di mana kami boleh beribadah kepada Tuhan, kami boleh memuji Tuhan, bahkan mendengarkan firman Tuhan. Ini doa kami Tuhan, dengan pengucapan syukur dalam nama kami berdoa. Amin. Jadi kita udah dengerin firman Tuhannya dari Karey tadi. Sekarang kita ingin mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakhirinya, mari kita menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Bapa terima kasih. Nah, adik-adik, ibadah sekolah minggu kita pada hari ini telah selesai. Terima kasih, dadah.